Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Hadirin sidang jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, dalam kesempatan yang sangat singkat ini kita mencoba melanjutkan apa yang sudah kita bahas semalam itu. Itu belum selesai itu. Tentang kaifiyat salat, artinya tata cara salat. Walaupun di dalamnya itu ada yang rukun, ada yang sunat awal, ada yang sunat hay'ah. Ini yang kita bahas semalam itu, sunat hay'ah semua itu. Subuh ini juga masih sunat hay'ah. Kenapa? Karena orang menganggap itu Allah itu perbuatan sunat. Ini ada guru kita Dr. Fajri Kasim. Ya, maaf. Ini orang sering meremehkan itu kan sunat. Memang sunat itu. Tapi kalau memang kita ingin melakukannya, lakukanlah yang benar. Sunat itu. Tapi kalau kita ingin melakukan, lakukanlah yang benar. Karena kalau tidak benar itu makruh. Berarti semalam kita pahami di mana saja tempat mengangkat dua telapak tangan. Sudah jelas itu. Pertama ketika takbiratul ihram, yang kedua ketika rukuk, yang ketiga ketika bangkit daripada rukuk, yang keempat ketika bangkit daripada tasyahud awal. Selain itu tidak ada mengangkat dua telapak tangan itu. Jangan setiap bangkit rakaat angkat dua telapak tangan, setiap bangkit dari sujud angkat dua telapak tangan, enggak ada itu. Yang kedua sudah kita bahas semalam itu, duduk dalam salat itu dua macam. Yang pertama duduk iftirash, yang kedua duduk tawarruk. Di mana saja duduk iftirash sudah kita bahas. Duduk iftirash yang pertama pada duduk tasyahud awal, yang kedua ketika duduk istirahat, yang ketiga duduk antara dua sujud, yang keempat duduk si masbuk yang mengikuti imam ada rencana bangun kembali, juga iftirash. Yang kelima duduk orang tahiyat akhir yang ada rencana sujud sahwi, itu duduk iftirash itu. Apa duduk iftirash? Duduk di atas mata kaki yang sebelah kiri, pantatnya tidak langsung ke lantai, di atas mata kaki sebelah kiri, telapak kaki kanan ditegakkan, perut jari-jari kaki kanan kena bumi, ujungnya ila jihatil qiblati, ke arah kiblat. Seperti itu lebih kurang. Ini enggak apa-apa, ada guru kita kalau ada yang salah nanti bisa diperbaiki. Fajri. Ya, ini kan duduk iftirash. Yang kedua duduk tawarruk. Maka saya sampaikan semalam itu 99% dalam salat itu duduk iftirash. Hanya 1% duduk tawarruk, tahiyat akhir. Tahiyat akhir yang langsung salam. Duduk tahiyat akhir yang langsung salam itu duduk tawarruk. Duduk tawarruk itu pantatnya langsung di atas sajadah, ujung kaki kiri dimasukkan di bawah tulang kaki yang kanan, kemudian telapak kaki kanan ditegakkan. Itu duduk tawarruk, duduk tahiyat akhir yang langsung salam itu. Yang lain tidak ada. Maka berbagai macam duduk yang sudah kita praktekkan semalam itu tidak ada itu dalam teori itu. Apakah ditegakkan dua telapak kaki atau disusun begini diselang, tidak ada itu. Atau ujungnya dua-duanya ke belakang seperti bebek berenang itu. Enggak ada dalam teori itu. Walaupun dalam masyarakat sering dilakukan itu. Maka teori kita semalam itu jangan membenarkan yang biasa, tapi coba biasakan yang benar. Subuh ini kita lanjutkan itu. Ketika kita rukuk, biasanya ketika rukuk ada yang pegang tangan di sini di paha rukuk. Ada yang letakkan ujung jari di lutut. Ada yang letakkan dua telapak tangan di betis, di tulang ini, ke sini ke bawah. Kan ada tiga macam itu. Ada yang begini,
Ada yang ujungnya di sini, ada yang sampai lewat ke sini. Ini seperti sini. Yang benar itu di mana itu? Kan yang benar ini. Walaupun kaifiat meletakkan dua telapak tangan itu di saat kita rukuk itu kaifiatnya itu sunat hay'ah fi'li. Tapi kalau kita ingin melakukan, lakukanlah yang benar. Jangan dari kecil salah sampai mau meninggal masih salah. Memang tidak berpengaruh kepada batalnya salat itu, karena itu bukan rukun fi'li itu. Dan tidak berpengaruh kepada harus sujud sahwi, karena dia bukan sunat awad fi'li. Akan tetapi sunat hay'ah fi'li. Tapi kalau kita ingin melakukan, lakukanlah yang benar. Jangan dikopi oleh anak-anak kita, generasi kita, cucu kita, dikopi data kesalahan kita. Itu kesalahan yang kita wariskan kepada mereka. Di mana itu kita letakkan sebenarnya? Meletakkan kafaini. Ini kafaini ini. Dua batin telapak tangan ini. Di mana kita letakkan? Ala rukbataini, di atas dua lutut ini. Kada lutut ini. Di sini kita letakkan, tekan ke belakang. Tekan ini ke belakang, tarik badan ke depan. Begini. Tarik. Supaya ini semua urat-urat di sini bisa diproses, ini yang di belakang ini bisa diproses, tarik. Tekan ke belakang. Ini posisi badan, tarik ke depan. Di mana kita letakkan? Di atas dua lutut. Kenapa di sini kita letakkan di bawah? Kan banyak ini. Letakkan langsung ke bawah. Sebenarnya di sini disuruh tekan. Ya kun mata jauh bena urat-urat yang kamu kuenan krum dapat dua. Tegan dikot, tarik ke. Tiap bunga, tiap leho, tiap asar, tiap mugret, tiap isya. Selesai persoalan. Kan persoalan di lutut itu yang lebih. Tekan. Kan itu hikmahnya. Jadi taruh ini, diletakkan dua telapak tangan di lutut, bukan di tulang ini. Bukan di atas paha dan bukan ujung jari di sini. Itu sunat kita lakukan seperti itu. Jadi ini kalau sudah kita lakukan seperti itu, berarti kita sudah melakukan sesuatu sesuai dengan teori. Jangan teori lain, praktek lain. Kemudian setelah kita i'tidal, bangkit daripada rukuk i'tidal, kemudian kita mau turun kepada sujud. Ini ada dua teorinya. Dan ada dua hadis ini. Hadis Wa'il bin Hajar, ketika kita mau turun kepada sujud, yang pertama yang kita turunkan itu dua lutut. Ini hadis Wa'il bin Hajar. Apa yang pertama kita turunkan? Dua lutut. Bukan dua tangan, lutut. Posisi badan kita berat ini. Ada yang 70 kilo, ada yang malah 100 kilo lebih ini. Yang kita turunkan yang pertama ini, yang sanggup menahan itu. Apakah 100 kilo, 200 kilo, dia yang tahan. Anggota tubuh yang besar kan ini. Selain ini, ini dia yang tahan. Kita turunkan dia dulu. Kita turunkan dengan apa yang pertama kita turunkan lutut ini dulu. Kemudian setelah kita turunkan lutut, baru kita turunkan dua telapak tangan. Sudah aman. Posisi tubuh yang besar tadi sudah ditumpang oleh dua lutut. Kemudian kita turunkan dua tangan, baru kita turunkan barang yang penting ini. Ini di dalam ini otak ini. Kalau ini terus kita hantam ke sana, hancur ini. Ini memori semua ini, otak. Kita turunkan. Waktu kita turunkan sini sudah kita selesaikan. Ini tidak lagi terhail ini. Tidak boleh terhail begini. Tidak boleh terhail, terhalang. Satir, nggak boleh begini kan? Nggak boleh itu. Artinya sebelum ini kita turunkan ke sajadah ini sudah kita pastikan sudah aman ini. Ya. Tidak lagi ada satir di sini di jabhatun di dahi, atau tidak ada lagi hail penghalang di sini. Tidak boleh tertutup itu. Harus jelas ini. Baru kita turunkan dahi. Berarti yang pertama kali kita turunkan apa? Dua lutut. Kemudian dilanjutkan dua telapak tangan. Kemudian kalau sudah pas, baru kita turunkan dahi. Ini barang penting yang kita turunkan. Dahi ya, wajib. Hidung sunat. Yang wajib kena pada sajadah itu bukan hidung. Bukan
hidung menyangauduk menyangah hidung dapat muka kabeh tengok apa jadi. Hanya boleh dapat meninggal itu. Yang wajib kita sentuh pada sajadah itu jabhatun dahi. Hidung itu sunat. Tidak kita letakkan hidung hukumnya makruh. Tapi kalau kita tidak meletakkan dahi di atas sajadah, tidak sah salat. Ini anggota 7 ini. Berarti dalam hadis Wa'il bin Hajar yang pertama itu kita turunkan 2 lutut, kemudian 2 telapak tangan, kemudian baru kita turunkan dahi itu. Itu dalam hadis Wa'il bin Hajar itu. Kalau kita lakukan sebaliknya, apa sebaliknya? Yang kita turunkan duluan 2 telapak tangan. 2 telapak tangan duluan. Kemudian lutut. Artinya itu sebaliknya. Hukumnya makruh. Dalam pemahaman analisis hadis Wa'il bin Hajar itu. Khususnya dalam mazhab Syafi'i itu. Itu hukumnya makruh kalau sebaliknya. Apalagi kita turunkan duluan dahi itu. Lutut belakangan, 2 telapak tangan belakangan, langsung dahi, itu bukan makruh itu. Kalau ini hancur, ini haram. Artinya membunuh diri sendiri. Kalau ada yang berani silakan tuh. Saya ustaz dahi duluan, bukan lutut, bukan tangan. Silakan tuh kalau ada yang berani itu. Enggak ada itu. Itu membunuh diri sendiri. Itu hadis Wa'il bin Hajar itu. Jadi kalau kita balik, bukan lutut duluan, tangan duluan, ini hukumnya makruh. Hadis Abu Hurairah, dalam hadis beliau, dan ini digunakan dalam mazhab Malik. Diturunkan dulu yang pertama 2 telapak tangan. 2 telapak tangan. Kemudian baru 2 lutut. Kemudian baru dahi. Ini hadis daripada Abu Hurairah. Dalam mazhab Malik, maka turun yang pertama sekali itu 2 telapak tangan. Kemudian baru lutut. Kemudian baru dahi. Kenapa beda itu? Analisisnya, kapan Abu Hurairah masuk Islam itu? Kan itu analisisnya. Abu Hurairah masuk Islam itu kan 3 tahun sebelum Rasulullah wafat itu. Berarti umur Nabi sudah berapa? 60. Kondisi Nabi 60 itu sudah orang tua itu. Sudah tua itu. Kondisi orang tua ya seperti itu waktu itu, enggak bisa mungkin ini dulu ya, ini dulu mungkin. Kalau sudah tua kau udah begini itu kah? Itu namanya orang tua. Orang tua. Kalau Pak Somah itu turunnya ke begini ya. Coba lihat Pak Somah turun. Itu pemain poli itu kah? Atlet itu. Imam kita itu kan atlet dulu. Begini turunnya. Banyak turun ini. Allah. Sanggup itu. Karena umurnya belum 60, belum kah? Itu masih 15 umurnya itu. Tapi kalau umur sudah 60, Rasulullah sudah umur, itu dah tua itu. Beginilah. Pasti begini kan orang tua turun. Hadis Wa'il bin Hajar itu, dia sudah duluan itu. Duluan dia Islam ketimbang Abu Hurairah itu. Maka analisisnya turun dengan 2 lutut, berarti dalam kondisi kita masih normal, masih sehat, masih segar bugar, masih seperti ini semua kan masih segar bugar kita, masih sehat. Kalau memang sudah saatnya odor, ya terpaksa turun dengan itu, bukan kondisi normal, sudah kondisi odor. Kan seperti itu analisisnya. Maka dalam mazhab Syafi'i sunnah turun dengan 2 lutut, kemudian 2 telapak tangan, kemudian dahi. Ini kondisi normal, kondisi semua kita sehat. Kalau memang sudah usia kita sudah lanjut, sudah masuk dalam masa-masa odor, ya dibolehkan seperti itu. Maka dalam hadis Abu Hurairah itu turun dengan, dan itu digunakan dalam mazhab Malik seperti itu. Tapi dalam mazhab Malik bukan kondisi odor dipakai, dalam kondisi normal seperti itu.
Sama seperti kita analisis hadis tentang kencing itu. Hadis tentang kencing itu dalam kondisi normal. Kita tarik ke sana sedikit, nanti kita kembali ke sini. Dalam kondisi normal, kencing itu dalam posisi jongkok. Artinya begini, apa hadis Aisyah itu? Hadis Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah tidak pernah kencing kecuali dalam keadaan qu'ud. Apa arti qu'ud itu? Qu'ud itu duduk jongkok begini. Rasulullah tidak pernah kencing kecuali dalam keadaan qu'ud, duduk jongkok begini. Ini hadis Aisyah radhiyallahu anha. Artinya apa? Rasulullah seperti itu, tidak pernah kencing sambil berdiri. Rasulullah tidak pernah kencing sambil berdiri. Kalau kita hampir nggak pernah kencing sambil duduk, selalu berdiri. Yang dibuat tempat semua selalu berdiri, malah dipakai batas, selalu berdiri. Bagaimana kita duduk ini kalau sudah ada batas? Jadi kita timbak beton itu, semua sudah ada batas. Gimana duduk lah kau jadi? Jadi terlalu batasnya berbetul. Hanya mungkinlah dilakukan. Kita hampir semua dari Medan sampai Banda Aceh atau Banda Aceh sampai Medan semuanya 90% kencing sambil berdiri, karena sudah didesain seperti itu. Padahal Rasulullah tidak pernah kencing kecuali dalam keadaan kondisi normal. Tapi Rasulullah keluar dari kota Madinah dengan salah seorang sahabat dalam sebuah perjalanan. Rasulullah kencing dalam keadaan berdiri. Dalam hadis itu disebutkan, kenapa Rasulullah kencing dalam keadaan berdiri? Dalam satu riwayat disebutkan ada bisul di sini, nggak bisa duduk, tidak bisa duduk, ada bisul. Ini berarti kondisi darurat. Dalam riwayat yang lain disebutkan bukan bisul, ada wasa'ih, tumpukan sampah di depannya. Kalau duduk, dibanting kencing kemana? Ke muka kita. Kita tembak itu ke sampah, kemudian dibanting ke atas wajah kita. Nggak bisa duduk. Berarti dalam kondisi tidak normal, Rasulullah pernah berdiri. Ini kondisi darurat namanya. Dalam kondisi normal, Rasulullah nggak pernah berdiri kencing. Selalu duduk. Kalau kita di sini, sudah didesain tempat dari Banda Aceh sampai ke Medan, kencing semua dalam keadaan berdiri. Kita mau duduk nggak bisa. Yuk kibai no. Dah enggak? Tapi kalau berdiri itu, ada pertanyaan Ali bin Abi Thalib sama Rasulullah. Ada pertanyaan itu. Entah pertanyaan Ali pada Rasulullah, entah pertanyaan Yahudi kepada Ali. Bagaimana itu guru? Karena ada ditanya bagaimana kita tanda anjing itu sudah balik. Lihat saja kalau kencing dia berdiri, angkat kaki sebelah. Itu anjing itu sudah balik. Berarti hampir balik semua itu. Ya, entah apa itu Yahudi tanya pada Rasulullah, entah Yahudi tanya sama Ali atau Ali tanya sama Rasulullah, saya sudah lupa riwayatnya. Jelas di mana kita lihat tanda anjing itu sudah balik, kalau kencing dia itu sudah berdiri dan angkat kaki sebelah itu sudah balik itu. Maunya angkat kaki sebelah itu supaya dianggap balik itu. Itu sebenarnya bukan perlakuan kita. Makanya kembali. Jadi analisisnya dalam kondisi darurat ya seperti itu waktu sujud, karena sudah masuk dalam masa-masa odor. Sama seperti kencing tadi, dalam kondisi normal semua Rasulullah tidak pernah kencing berdiri kecuali dalam keadaan duduk. Dalam kondisi yang tidak normal, artinya kondisi darurat itu sudah terpaksa. Itanya terpaksa kita jadikan dalam kondisi normal. Itu kondisi terpaksa yang digunakan Rasulullah, tapi kita gunakan, kita bawa dalam kondisi normal, selalu kencing berdiri. Maka waktu kita ke Singapura, kenapa Bapak kena prostat? Oh ini Pak, kalau kencing duduk jongkok. Baru sadar kita, oh makanya sunnah Rasulullah kencing itu Bapak udah berapa gimana saya nggak bisa keluar kencing lagi, susah kali buang, keluar darah macam. Oh Pak, prostat ini. Pak, jangan berdiri kencing, duduk jongkok. Yang sampaikan itu siapa? Cina itu. Singapura itu dokternya Cina itu, bukan Islam. Padahal ajaran ini Islam. Tapi ditanya kanjo,
umur 60 dia datuk ia kan ia tibi darah apa. Dang sampai duk ia. Sunnah Rasulullah duduk. Ada betul. Ada pegat yang urut tak lagi je ia Rasulullah duduk. Minum. Enggak minum sampai berdiri. Enggak ada saringan langsung ke sini. Tak pegah terkenang. Duduknya kan langsung ini. Langsung ke saluran ini. Kalau duduk kan ada disaring ini. Ini enggak disaring langsung ke sini. Pegah batu karang ini itu segala macam. Karena minum sambil berdiri. Sebenarnya semua anjuran, semua perintah itu ada hikmahnya. Setiap perintah apakah perintah wajib atau perintah sunat, semua setiap ada perintah itu di balik itu ada mengandung sejuta hikmah. Kita sadar setelah kita rusak itu. Kalau udah rusak baru sadar, oh rusak ginjal saya. Udah gagal ginjal. Kan ada gagal ginjal 1 ginjal, gagal 2 ginjal, habis kita. Padahal ada persoalan. Oh, sudah waktu kencing nggak bisa keluar lagi, sudah darah ini susah kali buang yang kecil, berapa udah kena prostat. Berarti kencing selalu dari kecil sampai tua berdiri terus tuh. Itu persoalan itu. Sama seperti orang sakit ini, sakit lutut segala macam, sakit pinggang. Waktu rukuk nggak benar itu. Nggak ditekan ke belakang, ditarik posisi tubuh ke depan, nggak pernah itu. Seperti rukuk ada yang begini rukuk. Supaya seperti orang mau beol tuh. Ini. Tatanya empu cirek gitu mayang. Muna berku pakan hang ketiga ni trap ketiga gede muam katari nyot pleh nyot suut nyeh gede madung ubena kawat telefon yang cucu ino kena kan kawat telefon likok jo ya nyeng gara-gara kawat teleponnya ternyata demi tatari trap kan biasakan seperti itu. Kan sehat kita sehari semalam 5 kali. Berapa kali kita rukuk? 17 3 rakaat. 17 rakaat. Surah semalam 17 rakaat. Berarti rukuk 17 kali rukuk. Sehat kita. Ini rukuknya enggak benar begini. Lagai lemot Tuhan ni. Lemot melahirkan mana ini ada rukuk mana. Tak pegah ada tubuh-tubuh dan agak. Ini persoalan. Kemudian selesai persoalan rukuk, hadis khilaf Wa'il bin Hajar dengan Ibnu Abi Hurairah tadi sudah selesai. Di saat kita sudah berada pada posisi sujud, pastikan anggota apa ini? Anggota 7. Dipastikan semua kena sajadah. Mana anggota 7 itu? Yang pertama 2 lutut. Yang kedua 2 telapak tangan. Yang ketiga 2 ujung kaki. Sudah berapa? 6. Yang satu lagi jabhatun dahi. Pastikan anggota 7 itu kena sajadah. Kalau ada salah satu anggota 7 tidak kena sajadah, menggantung, tidak sah sujud kan? Tidak sah itu. Maka ada orang yang sujud anggota 7 itu tidak kena itu. Ada yang taruh tangan di paha itu. Kibar ada praktek. Empat nagure, hinak hapah le bukan nagure ada praktek. Ujung buat tu lagi rumah rukun. Kamu murid kamu dari le pulang ke goreng kucing kuna. Ujung buat dah jauh mimik ke konyan. Mak ke pau sama. Aku saya ni drone orang yang bengahnya jadi wah. Tinggal ke pajeri. Kaki lekai muak. Nak yang sujud. Ada waktu sujud itu anggota 7 ada yang tidak kena sajadah. Di sini ditaruh ini. Sujud dia. Tapi tangannya taruh. Ada seperti itu. Anak muda-muda itu. Ada yang waktu sujud ini kaki kanan ditaruh di atas kaki kiri. Atau begini. Berarti dia sujud bukan di atas anggota 7. Anggota berapa? Anggota 6. Kurang 1 kan? Apakah sah sujud? Tidak sah itu. Tidak sah itu. Tidak sah itu. Atau dia sujud itu HL terhalang. Dahinya tertutup begini. Pakai pecinya. Kayak peci pejabat ini. Peci pejabat dalam salat seperti ini juga yang kita lihat. Sujud di atas ini, apakah sah? Tidak sah itu. Ini HL penghalang. Ini satir penghalang. Karena posisi jabhatun dahi itu wajib kasfun. Mana kasfun? Terbuka. Baru sah. Maka ibu-ibu yang pakai mukenahnya sampai ke sini diikat, begini dipakai mukenah, yang ditinggalannya alis ini. Sujud di atas ini sah? Tidak sah.
Ibu-ibu itu enggak sah. Bapak-bapak juga enggak sah itu. Karena ini adalah dianggap sudah tertutup itu. Maka kalau mau salat yang benar. Kalau enggak benar hancur itu. Kalau enggak benar habis kita itu. Jadi kondisi sujud itu sujud di atas anggota 7 itu. Ada salah satu anggota tadi kurang, umpamanya kita angkat kaki kiri naikkan atas kaki kanan, telapak kaki kanan, atau kita naikkan di atas telapak kaki kiri, enggak sah itu. Ini persoalan sujud. Kemudian bangun dari sujud, duduk antara dua sujud. Coba kita lihat orang, ada yang taruh tangan begini waktu duduk antara dua kada begini, digenggam apa, batai ini, dua lutut digenggam begini. Ada yang begini, duduk antara dua sujud begini. Ada yang taruh tangan di sini genggam, ada yang taruh di sini, ada yang begini. Itu lebih hebat lagi itu. Mau lawan. Kebiasaan seperti kalau ada tangan begini. Sebenarnya posisi itu yang benar di mana? Memang sunat itu. Meletakkan dua telapak tangan itu di atas paha itu memang sunat itu. Sunat hay'ah fi'li. Tapi kalau kita ingin melakukan, lakukanlah yang benar. Yang benarnya itu, yang benar, ujung jari itu pada ujung dua lutut. Begini. Bukan di sini. Bukan di sini. Dan bukan begini. Rabbi firli warhamni wajah. Salah ini. Bukan begini, salah ini. Apalagi begini, lebih lagi salah. Atau begini, salah juga ini. Begini salah. Taruh di sini salah, taruh di sini salah, di sini salah, begini juga salah. Rabbi firli warhamni wajburni warfani. Salah ini. Yang benar ujung jari pada ujung dua lutut ini sama. Begini. Artinya apa? Memang ini hal yang ringan. Ini sunat hay'ah fi'li. Kita tinggalkan pun tidak membatalkan salat. Tidak kita lakukan pun tidak harus sujud sahwi. Tapi kalau kita ingin lakukan, lakukanlah yang benar. Jangan dari kecil sampai mau dibalut dengan kain putih masih salah praktek kita. Bukan dengan ilmu yang kita lakukan terus menerus kita copy punya orang lain, copy paste. Kalau skripsi itu atau tesis itu copy paste itu namanya itu kejahatan ilmiah itu. Kata apa sama? Ini kamu habis ini kamu. Kejahatan ilmiah itu. Di copy paste skripsi orang dirubah nama itu. Kalau dengan Pak Osama habis itu dilempar skripsi itu. Ini kalau salat sebenarnya dilempar oleh Allah ke belakang itu. Imam dulu dilempar ke belakang. Kalau skripsi orang kita lempar, apa kamu buat itu? Copy paste itu punya orang. Kamu rubah nama. Kalau Allah main dengan kita seperti itu, apa kamu copy paste salat itu? Dilempar ke bawah itu. Tapi nggak apa-apa, dilempar panggung atas jatuh kepada panggung bawah, nggak apa-apa, lebih bagus lagi. Ini persoalan. Kembali. Ini kan hal-hal yang ringan. Kemudian kalau kita duduk tasyahud awal atau duduk tasyahud akhir, bagaimana posisi tangan kanan, tangan kiri begini, tasyahud awal, tasyahud akhir begini juga, duduk antara dua sujud begini, ya. Tapi kalau tangan kanan pada duduk tasyahud awal dan pada duduk tasyahud akhir, semua jari-jari ini digenggam, ilal masbihah kecuali telunjuk, telunjuk. Waktu duduk semua digenggam, duduk tasyahud awal atau duduk tasyahud kecuali telunjuk ini jangan digenggam. Posisi ini seperti angka 5. Ini angka 5 kah? Angka 5 dalam bahasa Arab begini ya. Angka 5 Arab begini kah? Ini angka 5 Arab seperti agak sedikit seperti LFU. Angka 5 Arab. Begini kah? Kalau ini posisi 3 kah? Ini 3 angka Arab. Berapa giginya? 1, 2, 3. Posisi angka 3. Ini posisi angka seperti, maka disebutkan seperti bilangan 50 di 53 begini. Bukan begini. Ini bukan ini. Ada orang yang seperti begini.
dari kecil sampai tua begini terus. Coba diperhatikan kalimat. Semua jari-jari itu digenggam semua. Illa terkecuali masbihah, kecuali telunjuk, terak telunjuk. Berarti yang kita lepaskan berapa? 1. Kenapa kita lepaskan 2? Seperti ayam dalam kandang, mohon dilepaskan 1, kenapa dilepaskan 2? Salah itu. Yang disuruh terlepaskan kecuali telunjuk 1. Kenapa kita lepaskan 2 begini? Begini. At-tahiyyat. Begini terus dari kecil salatnya begini sampai tua. Siapa yang suruh lepaskan 2 ini? Padahal ini seperti posisi angka 5 dalam bahasa Arab, seperti agak mirip LFU seperti itu. Kemudian ini posisi angka 3. Berapa giginya? 1, 2, 3. Angka 3. Berarti seperti angka 53. Kalau kita lepaskan begini, tidak ada yang lagi angka 50 itu. 53. Kan enggak ada lagi. Maka orang pakai begini. Artinya apa? Bukan batal salat, bukan harus sujud sahwi. Memang perlakuan itu enggak benar. Tidak mendapatkan pahala sunat cara menggenggam telapak tangan kanan dilepaskan telunjuk. Tidak mendapatkan pahala itu. Pahala mengerjakan itu enggak kita dapatkan tuh. Begini. Kemudian ini posisi ini. Ini kita berikan penjelasan dalam mazhab Syafi'i. Karena Indonesia umumnya mazhab Syafi'i. Aceh 95% mazhab Syafi'i. Maka kita sampaikan teori ini dalam teori yang mayoritas. Tidak kita sampaikan dalam teori yang minoritas. Seperti itu. Seperti kita jual di pasar itu. Umumnya orang Indonesia, orang Aceh makan beras. Jangan kita jual gandum, gak ada yang beli Pak Somah. Di Panggo ini semua orang makan apa? Beras. Datang Pak Somah buka toko gandum, laku enggak? Bukan kita tidak mengakui gandum itu bukan makanan pokok, kita akui, cuma siapa yang beli? Ujung bu kepada Pajazirot. Artinya sampaikan sesuatu yang mayoritas orang dengar itu. Yang mayoritas. Jangan sampaikan yang minoritas. Kalau yang minoritas setelah disampaikan siapa yang mengamalkan? Hanya golongan kecil mungkin itu bisa diskusi kecil. Nggak mesti di depan publik banyak. Itu bisa diskusi kecil seperti itu. Bukan kita tidak mengakui yang lain. Yang lain juga benar, tapi objek pendengarnya itu mayoritas itu. Ini telunjuk ini sebenarnya begini terus dia. Begini terus. Tapi ketika hamzatin illallah, waktu kita mengucapkan hamzah illallah, asyhadu la ilaha illallah, terak naik. Kapan kita naik itu? Ketika mengucapkan hamzah illallah. Apa artinya itu? Tasyahud yang intinya itu apa itu? Saksi itu yang pertama apa? Syahadat tauhid. Asyhadu la ilaha illallah. Itu syahadat Kapan kita angkat ini? Bukan pada asyhadu, bukan. Pada kalimat aku naik saksi tidak ada Tuhan kecuali yang ada apa? Illallah, yang ada Allah. Setelah itu kita sebutkan yang ada hanya Allah, kita tetapkan begini. Wa idamatuhu idamah. Kumana idamah? Tetap terus. Wa tabqa marfu'atun, dan kekalah rafa'nya. Begini terus. Karena kita sudah naik saksi tidak ada Tuhan kecuali Allah. Begini terus tegak. Ilal qiyami, sampai kepada berdiri kalau itu tasyahud awal, kalau itu kita masbuk. Ila salami, sampai kepada salam kalau memang kita duduk tasyahud akhir. Karena begini, kita naik saksi bahwa aku naik saksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali illallah, Allah. Kalau sudah kita ikrarkan begini, untuk apa kita turunkan lagi? Apakah ada Tuhan lain? Filosofinya, kita sudah ikrarkan, dengan mulut kita ikrarkan tidak ada Tuhan kecuali Allah. Dalam hati kita niatkan aku naik saksi tidak ada Tuhan kecuali Allah. Kemudian dengan mata sunat kita isyarah di saat ilallah, nengok ke sini sejenak, lirik ke sini sejenak. Kita isyarah yang bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Kemudian kita naik saksi, kita angkat posisi telunjuk ini, tidak ada Tuhan kecuali Allah.
Dipaksa oleh orang, turunkan. Saya tidak mau turunkan. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Dapat turunkan. Ini sudah final. Sampai kepada salam. Ini sampaikan ini dalam teori Syafi'i. Kenapa ini kita lakukan? Ittiba, karena mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Supaya sinkron. Apa yang kita ucapkan, aku naik saksi tidak ada Tuhan kecuali Allah, diikrarkan bil lisan. Wa tasdiqan bil qalbi, kita benarkan dengan hati. Kemudian kita isyarah dengan pandangan, kita juga setuju. Isyarah dengan telunjuk. Entah apa lagi kita rendahkan, kita turunkan, kecuali Syuk, Hanafi, mungkin aku hala ilmu. Kan itu filosofinya. Supaya apa? Mulut, hati, mata, jari, semua kita isyarah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Kan seperti itu. Maka dalam mazhab Syafi'i tidak lagi turun. Sampai kapan kekal rafa'nya itu? Ila salami, sampai kepada salam. Kalau tasyahud akhir. Ilal qiyami, sampai pada berdiri. Kalau tasyahud awal. Kalau kita masbuk, ilal qiyami, sampai berdiri. Mau berdiri, Allah, baru kita lepaskan. Kalau salam, Assalamualaikum, sudah bisa lepaskan. Kita saksikan tidak ada Tuhan kecuali Allah. Gini, sudah komit, sudah. Mulut sudah, hati sudah. Apa lagi? Pandangan sekilas sudah kita lihat. Jari-jari juga kita saksikan, tegak. Ikut orang, turunkan, tidak. Memang tidak ada Tuhan kecuali Allah. Kan filosofinya seperti itu. Jangan asal-asal setelah angkat, apa tujuannya? Dia tanyakan. Orang nggak tahu apa tujuannya. Apakah sekedar angkat-angkat? Walaupun dalam mazhab lain nanti setiap bertemu dengan Allah itu apa? Setiap ada lafaz Allah, pada itu angkat. Setiap menemukan lafaz Allah. Pada syahadat Rasul, apakah perlu diturunkan, diangkat lagi? Enggak perlu. Karena kenapa kita angkat pada syahadat tauhid? Jadi artinya setelah kita nafikan apa? Masih Allah. Selain Allah, kita nafikan semua, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Sebutkan satu aja. Maka waktu tunjuk bukan dua. Bukan dua, ini satu. Itu filosofinya. Maka nyen batuk pitanya biuk batuk fikir ka corona tu. Yang fikir Pak Utamanya pu ka corona urun ceramah. Jina mu batuk hanje li. Menyedung no apa pun batuk rumong-rumong do suat. Aro, biuk batuk ka corona, biuk batuk ka corona. Berarti berkat bena urun batuk corona mandum berkat. Thon 70 thon 80 kat matuk nyang kala mi hotek ka het apa mandum batuk kecuali jadi iya. Ulangi, jangan dua, kita mau isyarah tidak ada Tuhan kecuali Allah satu, jangan dua. Dan setelah kita naikkan tidak lagi turun. Kenapa? Memang setelah kita ikrarkan tidak ada Tuhan semuanya kecuali Allah. Tak. Coba turunkan lagi. Terserah nanti dalam mazhab lain lagi penjelasannya. Yang saya sampaikan ini, orang Aceh makan beras, maka beras yang saya jual, tidak saya jual gandum. Bukan kita tidak mengakui gandum itu juga makanan pokok. Kita akui itu juga makanan pokok, tapi bukan kita yang makan, nggak perlu kita jualan di sini. Saya kira untuk subuh ini cukup di sini. Kita lanjutkan nanti Ramadan depan itu. Karena kan masih banyak hal yang ingin kita sampaikan. Sampai kepada posisi salam ini enggak mungkin lagi kita sampaikan karena masih panjang. Nanti bisa kita diskusi kembali dengan guru-guru kita di sini. Kalau ada pengajian dengan guru kita, ya diselesaikan oleh guru kita. Jadi nanti jelaskan lebih detail itu. Diminta waktu beliau untuk memberikan pengajian ba'da maghrib Pak Somah. Itu bukan dosen itu. Beliau memang dosen di Unima. Beliau PNS. Beliau pejabat. Beliau mantan pacalan Bupati Aceh Utara itu. Tapi dalam mata saya bukan dosen. Beliau adalah alumni Masjid Raya Samalanga. Saya tidak melihat beliau itu dosen. Yang saya lihat beliau adalah lulusan Mudi Mesra Samalanga. Itu ketua NU Kota Lesmawe itu murid beliau itu.
Beliau itu guru senior di Budi Mesra Samalanga. Ulama itu. Jangan kita anggap semua yang pakai sepatu itu dosen. Guru itu, PNS itu, enggak tahu apa-apa. Itu ulama itu. Kapan kena celana selama ini? Kalau di daerah sudah puluhan tahun kan kain sarung terus itu. Kalau sekarang kita lihat pejabat Tunku Fajri pakai pejabat, bukan itu. Ulama itu pakai celana selama ini mungkin. Sama seperti saya salah paham itu dulu. Pak Usama, Dr. Andes Ismail Yaakob dulu di Banda Aceh. Saya salah paham itu. Begitu masuk beliau dalam pendidikan kader ulama tahun 2000, saya salah seorang yang masuk peserta kader ulama. Beliau masuk ke ruangan itu pakai celana baju biasa. Saya enggak bangun. Saya pikir Dr. Andes Ismail Yaakob. Orang biasa, saya enggak bangun. Saya enggak bangun. Kenapa? Karena pikir itu guru ya, dosen biasa. Padahal beliau itu murid pertama Abu Tublan Bladih. Murid pertama Abu Tublan Bladih. Orang paling hebat itu. Yang mampu menundukkan pemikiran Profesor Dr. Ibrahim Hasan itu. Beliau yang memberikan pengajian kitab Mahli di Pendopo itu. Ulama besar. Waktu Pak Muslim ketua MPU beliau wakil tu. Saya pikir itu Dr. Andes Ismail Yaakob, orang biasa. Sama seperti ini. Pak sama, maka enggak disuruh berikan pengajian di sini kan? Saya pikir Pak Fajri itu biasa, bukan itu. Lebih 10 tahun itu Samalanga itu ulama besar itu. Kasih kitab, kasih waktu untuk dia. Kalau nggak mau laporkan sama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.